Setelah film Spider-Man No Way Home, beredar desakan agar Sony membuat film The Amazing Spider-Man bersama Andrew Garfield. Sebenarnya tanpa didesak pun, Sony sangat ingin mengembangkan karakter Spider-Man-nya sendiri di sebuah universe yang disebut Sony Spider-Man Universe. Namun Sony yang awalnya diharapkan dapat bersaing dengan Marvel Cinematic Universe harus menunda pengembangan Sony Spider-Man Universe. Namun setelah Spider-Man No Way Home, Sony mendapatkan satu kesempatan lagi untuk membentuk universe-nya sendiri. So, mari kita bahas. Sony The Amazing Spider-Man Universe tampaknya tidak berjalan lancar, tetapi tidak semua rencana mereka dibatalkan. Ada beberapa film yang masih berlangsung seperti Venom dan Morbius. Spider-Man memiliki sejarah yang menarik di layar lebar, dimulai pada tahun 2002 yang memperkenalkan Tobey Maguire sebagai Peter Parker. Film ini diikuti dengan dua sequel selanjutnya, yaitu Spider-Man 2 pada tahun 2004 dan Spider-Man 3 pada tahun 2007. Yang sukses untuk membawa karakter Dr. Octopus, Venom, dan Sandman ke layar lebar. Alam semesta Spider-Man pun akhirnya direboot lagi pada tahun 2012 dengan The Amazing Spider-Man dan menggandeng Mark Webb sebagai sutradara, Andrew Garfield sebagai Peter Parker. Dengan versi baru ini, Sony bermaksud menciptakan sebuah universe Spider-Man yang mencakup Venom dan Sinister Six sebagai cara untuk bersaing dengan Marvel Cinematic Universe. Sayangnya, kinerja dari The Amazing Spider-Man 2 menghentikan rencana tersebut. Pada tahun 2015, Sony dan Marvel akhirnya bekerja sama untuk menghadirkan Spider-Man di MCU. Maka dari itu, The Amazing Spider-Man 3 dan 4 secara resmi dibatalkan. Spider-Man yang sekarang diperankan oleh Tom Holland dan memulai debutnya di MCU di Captain America Civil War sebelum melompat ke film solo pertamanya yaitu Spider-Man Homecoming. Spidey kembali di Avengers Infinity War dan Avengers Endgame, dan petualangan solo keduanya Spider-Man Far From Home menutup Infinity Saga. Setelah kesepakatan Sony dan Marvel gagal pada Agustus 2019, masa depan Spider-Man tidak pasti, tetapi kesepakatan baru dicapai beberapa minggu kemudian dan film Spider-Man 3 yang berjudul Spider-Man No Way Home dijadwalkan untuk rilis pada tahun 2021. Spider-Man No Way Home menjadi salah satu film paling penting di fase 4 MCU karena akan terus mengeksplorasi multiverse. Setelah terbebasnya multiverse, maka setiap rumah produksi yang menayangkan film-film Marvel dapat berkolaborasi dan menciptakan film crossover yang menakjubkan. Dan setelah film Spider-Man No Way Home, mimpi lama Sony untuk mewujudkan Sony Spider-Man Universe sangat terbuka lebar. Dan mungkin ini adalah deal antara Sony dan Marvel agar Sony dapat mengembangkan narasi multiversalnya bersama-sama. Spider-Man No Way Home memberi Andrew Garfield kesempatan lain untuk menghidupkan kembali karakter Spider-Man, dan dia mendapat banyak dukungan untuk kembali bermain di film The Amazing Spider-Man. Sony memang belum secara resmi mengumumkan rencana untuk membawa kembali Spider-Man Andrew Garfield setelah film Spider-Man No Way Home. Namun dia sangat cocok untuk menjadi Spider-Man utama dalam Sony Spider-Man Universe. Meskipun tentu ada ruang untuk mengeksplorasi dua versi Spider-Man sebelumnya, namun Andrew Garfield lebih cocok untuk memerankan karakter Spider-Man. Alasannya karena Tobey Maguire sudah berusia 50 tahun dan telah mundur dari dunia akting. Dia mungkin tidak ingin lagi memainkan karakter Spider-Man, dan ini terlihat dari bagaimana Tobey tidak terlihat mencolok di film Spider-Man No Way Home. Namun Andrew Garfield masih berusia 30 tahunan dan sangat cocok untuk kembali tampil sebagai Spider-Man. Andrew Garfield sendiri setuju untuk memainkan karakter Peter Parker di film-film selanjutnya, apalagi jika dia diberi kebebasan untuk mengembangkan karakter tersebut seperti dalam film Spider-Man No Way Home. Ini artinya kita hanya tinggal menunggu keputusan Sony untuk The Amazing Spider-Man 3. Dikabarkan, Sony ingin membentuk Sinister Six dalam filmnya. Formasinya belum dikonfirmasi, tetapi Rhino, Vulture, dan Doc Ock akan bergabung di dalamnya. Dan Norman Osborn akan kembali dari kematiannya sebagai Green Goblin. Dari sebuah cuplikan di end credit scene yang telah dihapus, terungkap kalau kepala Norman Osborn dibekukan secara kriogenik, dan ini sangat memungkinkan karakter ini dihidupkan kembali dalam filmnya. Begitu juga dengan Dan Dehan yang dapat memerankan Harry Osborn. The Amazing Spider-Man 3 mungkin akan memperkenalkan Eddie Brock, Felicia Hardy sebagai Black Cat, dan Kraven the Hunter.
Spider-Man Andrew Garfield mungkin akan mendapatkan simbiot Venom di film tersebut. Nah, di video sebelumnya kita memprediksi kalau Scorpion bakal muncul di MCU. Scorpion tampaknya akan lebih masuk akal jika muncul di Sony Spider-Man Universe, mengingat Michael Mando menginginkan dirinya tampil sebagai Scorpion dalam film Sinister Six. Meskipun sempat dimunculkan di dalam post-credit scene Spider-Man Homecoming, Scorpion tidak lagi dimunculkan dalam film selanjutnya. Bahkan di film Spider-Man No Way Home, karakter ini belum muncul juga sebagai villain. Padahal setelah Mysterio mengungkapkan identitas Spider-Man, McGargan adalah orang yang paling memburunya. Dan setelah Doctor Strange membaca mantra, kemungkinan Scorpion muncul di MCU menjadi sangat kecil. Namun menurut pandangan kita, McGargan akan menjadi karakter Sony. Dan karakter McGargan di MCU mungkin akan dilupakan begitu saja seperti Michael Carson. Di akhir Spider-Man No Way Home, kita melihat Doctor Strange mencoba menahan kedatangan villain dari berbagai multiverse. Beberapa teori mengatakan bahwa mereka melihat Black Cat, Kraven the Hunter, dan juga Rhino. Mungkin scene ini sengaja dibuat sebagai Easter eggs untuk film The Amazing Spider-Man berikutnya, bukan untuk film Spider-Man MCU. Kejeniusan Kevin Feige memang tidak dapat diragukan lagi. Kevin Feige memberi banyak jalan buat Sony Spider-Man Universe untuk bisa berkembang di masa depan. So, menurut kalian siapa saja karakter yang bakal muncul di Sony Amazing Spider-Man selanjutnya? Jika kalian suka, kalian bisa klik like dan subscribe. Aku Konal Karatsaurus pamit undur diri dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!